Halo, Assalamualaikum. Apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu Dini di channelnya Dini Suryani. Oke, sebelum kita belajar, jangan lupa untuk like and subscribe ya channelnya Ibu Dini. Terima kasih yang sudah, terima kasih, dan yang belum Ibu tunggu ya. Oke, sebelum kita belajar, Tante intinya Ibu mengingatkan untuk selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi, serta menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan dengan sabun, lalu jaga jarak dan hindari kerumunan. Langsung saja kita cek pembahasan soal-soal berikut ini. Baiklah, hari ini kita akan membahas soal TKM untuk kelas 5, tema 6, muatan pelajaran PPKN Bahasa Indonesia dan IPA. Ya, ini TKM ini dilaksanakan tanggal 21 Mei 2019 yang lalu. Oke, langsung saja sekarang kita bahas PPKN dulu ya. Nomor 1, hak dan kewajiban warga negara diatur dalam A. Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 2, salah satu dari hak anak yang menghindarkan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi adalah hak A. Perlindungan. 3. Seorang anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi sesuai dengan usianya. Hal tersebut merupakan pemenuhan dari hak B. Partisipasi. Nomor 4, wujud nyata pemenuhan hak sebagai warga negara yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Menggunakan fasilitas umum. 5. Perhatikan pernyataan berikut. Kewajiban seorang siswa ditunjukkan pada nomor D 1 dan 2. Karena kewajiban berarti menjaga ketertiban dan kebersihan sekolah dan menjaga sarana dan prasarana sekolah. Nomor 6, berikut merupakan hak siswa di sekolah adalah C. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kuncinya hak itu mendapatkan ya. Nomor 7, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Bentuk pelanggaran warga negara terdapat pada pernyataan B 1 dan 3, yaitu pembatasan kebebasan berpendapat dan pembatasan hak berserikat dan berkumpul. Nomor 8, salah satu keberagaman sosial budaya yang mendukung persatuan bangsa adalah C. Kesenian daerah yang mewarnai kebudayaan nasional. 9. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Manfaat sikap disiplin dinyatakan oleh nomor C 2, 4, dan 5, yaitu pekerjaan menjadi terasa ringan, pekerjaan selesai tepat waktu, dan hidup menjadi teratur. Nomor 10. Salah satu kewajiban siswa di sekolah adalah C. Menjaga sarana dan prasarana yang menunjang proses. Nomor 11 dan 12, jawablah pernyataan di bawah ini dengan benar pada lembar jawab yang tersedia ya, soal isian. Nomor 11, sebutkan 3 kewajiban siswa di sekolah, yaitu belajar, mematuhi guru, menaati tata tertib, dan seperti tadi yang sudah dikeluarkan di soal sebelumnya, yaitu menjaga sarana prasarana sekolah. Nomor 12, jelaskan 2 macam hak sebagai warga negara, yaitu hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan yang layak, kehidupan yang layak, dan berpendapat. Masih ada banyak yang lain lagi ya. Oke. Nomor 13, kita akan membahas soal bahasa Indonesia. Nomor 13, teks penjelasan atau eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk A. Menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa secara ilmiah. Perhatikan teks berikut ini untuk menjawab soal 14 sampai dengan 15. Di situ silakan di-pause dulu untuk membaca teks. Lalu nomor 14, kalimat utama paragraf di atas adalah A. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar, berarti ada di awal ya. Ide pokok dan kalimat utama itu harus dibedakan ya. Kalau kalimat utama itu di awal atau di akhir, kemudian kalau ide pokok itu berada di kalimat utama namun lebih singkat, intinya saja. Oke, nomor 15, ide pokok paragraf tersebut adalah C. Matahari sumber energi. Nomor 16, perhatikan pernyataan berikut. Ciri-ciri paragraf eksplanasi atau penjelasan adalah C 1, 2, dan 4, yaitu berisi penjelasan suatu peristiwa, menyampaikan informasi aktual, dan berisi fakta yang bersifat ilmiah.
Teks untuk menjawab soal 17 dan 18 silahkan di pause untuk membaca teksnya, kemudian silahkan diisi. Nomor 17, kesimpulan dari paragraf di atas adalah, kesimpulan itu adalah pendapat terakhir atau intinya tuh bagaimana ya. Oke, nomor 17 ini kesimpulannya adalah D. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik menyebabkan bencana. Oke, silahkan diperiksa karena kalimat utamanya di awal, jadi intinya itu ya yang bersifat umum. Oke, nomor 18, pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut adalah A. Interaksi manusia dengan lingkungan dapat menyebabkan bencana. 19, tema berikut yang dapat dikembangkan menjadi teks eksplanasi adalah B. Penemuan alat pengusir nyamuk. Nomor 20 dan 21 silakan di pause dulu untuk membaca teksnya. Kemudian silakan diisi nomor 20 dan 21. 20, pernyataan yang sesuai dengan paragraf di atas adalah B. Mengapa nelayan dilarang menggunakan racun? Tadi sudah disebutkan di atas, tidak boleh menggunakan zat berbahaya seperti racun ya, karena akan memusnahkan isi laut. Nomor 21, ringkasan paragraf di atas adalah, ringkasan itu harus mewakili setiap kalimatnya. Jadi yang betul adalah D. Cara nelayan memelihara laut dengan tidak menggunakan zat berbahaya, menggunakan peralatan sederhana, dan memastikan laut tidak tercemar. Nomor 22, kalimat acak tersebut bila disusun menjadi paragraf yang padu adalah D. 3412. Pembeli ikan di tempat pelelangan biasanya adalah pedagang besar. Para pembeli ikan ini tidak hanya berasal dari daerah setempat, mereka akan menjual hasil laut ke daerah-daerah yang jauh dari pantai. Oleh karenanya, para pedagang ini memerlukan alat transportasi. Untuk soal selanjutnya, silakan membaca teks terlebih dahulu dengan pertama pause dulu ya, lalu silakan dibaca dan jawab pertanyaannya. Nomor 23, jawablah pertanyaan berikut. Alat apakah yang menerapkan isolator dan konduktor? Sesuai bacaan, yaitu panci. Mengapa perlu menggunakan isolator pada alat tersebut? Untuk melindungi pengguna dari panas tentunya ya. C. Di mana letak isolator pada alat tersebut? Pegangan panci. D. Bagaimana jika alat tersebut tidak menggunakan isolator, maka tangan dapat terluka. Nomor 24. Buatlah ringkasan dari paragraf di atas. Karena di sini kurang ya tempatnya, silakan membuat ringkasan sendiri. Kalau ibu cukup ringkas saja, itu sudah ada di garisi ya. Langsung saja, penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat dengan tujuan untuk mencegah mengalirnya panas dari sumber panas. Ya, simple ya. Oke, nomor 25 selanjutnya adalah IPA. 25, perhatikan nama-nama benda di bawah ini. Nama benda di atas yang merupakan bahan konduktor adalah, konduktor itu adalah penghantar panas, berarti C, 2, 3, dan 4, yaitu tembaga, besi, dan aluminium. 26, sambungan pada rel kereta api dibuat ada jarak antara dua rel. Hal ini bertujuan untuk A. Memberikan ruang pemuaian saat terkena panas. 27, jika kita berada di dekat api unggun, maka tubuh kita akan terasa hangat. Hal ini disebabkan karena A. Berpindahnya energi panas. 28, aluminium sering dimanfaatkan untuk membuat panci karena B. Merupakan konduktor yang baik. 29, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas merupakan contoh perpindahan panas secara aliran ya. Kemudian nomor 30, perpindahan panas secara hantaran terjadi pada peristiwa A. Tutup panci terasa panas saat dipakai menutup rebusan. 31, perhatikan gambar. Fungsi nomor 4 pada gambar di samping adalah D. Mencegah perpindahan panas. Nomor 32, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Pernyataan di atas yang merupakan perpindahan panas secara radiasi adalah B, 1, 2, dan 4, yaitu badan terasa hangat saat di dekat api unggun, 2. Pakaian menjadi kering saat dijemur, dan 4. Pembuatan garam di pantai. 33, perubahan suatu benda yang mengakibatkan menjadi lebih panjang, lebar, dan luas akibatnya perubahan suhu disebut
B. Pemuaian. 34. Pemasangan kabel listrik di pinggir jalan dibuat kendor dengan harapan D. Tidak putus saat menyusut pada malam hari. Nomor 35. Jelaskan 3 macam perpindahan kalor pada gambar di samping. Di sini ketika merebus air maka terjadi 3 perpindahan kalor, yaitu konveksi, konduksi, dan radiasi. Konveksi yaitu ketika panas berpindah di dalam air ya. Kemudian konduksi, panas merambat ke panci, dan radiasi ketika api kompor ke tubuh, jadi terasa panas langsung ya. Nah, bagaimana? Mudah ya? Semoga semuanya ternyata nilainya bagus-bagus ya. Sekian saja dari Ibu, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.